Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus kami ucap syukur di pagi hari ini atas kasih kebaikan Tuhan, sehingga tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 39. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami semua. Buka mata hati rohani kami agar firman yang ditaburkan firman Tuhan ini terus bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 39 ayat 1 sampai ayat 14 yang menjadi nats renungan di ayatnya yang ke-8. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan? Ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Doa minta tolong. Dan sekarang Tuhan, apakah yang kunanti-nantikan? Harapanku hanya bagi Tuhan saja. Pernahkah kita merasa begitu tertekan, kecewa atau sakit hati hingga rasa ingin berteriak, namun kita memilih untuk diam? Atau kita takut jika kita berbicara, kita justru akan berdosa atau memperkeruh suasana? Inilah suasana dan situasi yang dihadapi Daud dalam Mazmur 39. Ia sedang bergumul berat, mungkin karena sakit, penyakit, atau pendisiplinan Tuhan. Ia mencoba menutup mulutnya rapat-rapat, namun hatinya hangus di dalam dada. Melalui pergumulan Daud, kita belajar 3 hal penting tentang menyikapi penderitaan dan kehidupan. Yang pertama, batas kemampuan kita untuk diam. Daud berkata, aku hendak menahan diri, aku hendak mengekang mulutku. Di ayat 2, ia tidak mengeluh di depan orang fasik agar tidak menjadi batu sandungan. Namun semakin ia diam, penderitaannya semakin berat. Kita sering mencoba mendendam beban sendirian. Kita pikir kita kuat, namun Mazmur ini mengajarkan bahwa tempat terbaik untuk mencurahkan isi hati bukanlah kepada manusia atau media sosial, melainkan tempat terbaik untuk mencurahkan hati adalah kepada Tuhan. Ketika Daud akhirnya meledak dan berbicara, ia tidak mengumpat orang lain, melainkan ia berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, perspektif tentang singkatnya hidup. Ketika Daud berdoa, permohonannya sangat unik. Ia tidak langsung meminta kesembuhan, melainkan ia meminta disadarkan akan betapa singkatnya hidup ini. Beritahukanlah kepadaku ya Tuhan ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Di ayat yang kelima, Daud menyadari bahwa hidup manusia hanyalah selembar telapak tangan dan seperti hembusan nafas. Di ayat 6 dan 7, mengapa ini penting? Karena seringkali kita stres, khawatir, berlebihan tentang hal-hal duniawi, harta, karir, reputasi, padahal semua itu hanyalah kesia-siaan. Mengingat bahwa hidup ini singkat membantu kita mengkalibrasi ulang apa yang benar-benar penting. Yang ketiga, satu-satunya jangkar harapan. Puncak dari Mazmur ini adalah di ayat 8. Setelah menyadari bahwa ia tidak bisa memendam rasa sakit sendirian, dan setelah menyadari bahwa hidup ini sangat singkat dan rapuh, Daud sampai pada satu kesimpulan. Dan sekarang Tuhan, apakah yang ku nanti-nantikan? Harapanku bagimu saja.
Harapan Daud hanya kepada Tuhan saja. Ini adalah titik balik. Daud berhenti melihat pada masalahnya, berhenti melihat apa kekayaan yang sia-sia, dan memindahkan seluruh beban harapannya kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa di dalam Tuhan ia menyadari bahwa di dalam dunia yang sementara ini, satu-satunya yang kekal dan bisa dipegang hanyalah Tuhan. Refleksi pribadi untuk kita. Mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan masalah yang membuat dada sesak. Kita merasa lelah mengejar hal-hal duniawi yang tidak memuaskan. Mazmur 39 mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Jika hidup ini hanya hembusan napas, apakah layak menghabiskannya dengan kekhawatiran yang berlebihan? Tuhan mengundang kita untuk tidak sekadar tahan banting. Dalam diam tetapi datang kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita dan menaruh harapan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa akan mampu menolong kita. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Doa minta tolong kepada Tuhan. Untuk itu mari Tuhan tolong kami, karuniakan kami iman, percaya teguh kepada Tuhan Yesus. Pegang tangan kami, tuntun ke dalam seluruh kebenaran. Berkati kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati semua yang mendengar firman ini. Terus menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Dari Tuhan saya datang pertolongan. Segala macam kekhawatiran di dalam dunia ini, Tuhan angkat. Buang semua. Beri kami semua kelegaan. Agar kami terus melihat ke atas, melihat kepada Tuhan. Dari Tuhan saja datang pertolongan yang sejati. Ampuni salah dosa kami, ampuni orang bersalah, darah Yesus Kudus kami puji berdoa. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga Esa, dan